Yang pertama kalau kita lihat hasil dari data atau indikator yang diambil dipotret oleh World Economic Forum 2017 lalu, meskipun itu 2017 tapi itu masih valid kalau menurut saya karena faktor korupsi di nomor satu itu terbukti ya dengan tertangkapnya juga ketua KPK dari indikasi korupsi. Nah dari situ dilihat bahwa ada terkait dengan produktivitas buruh di nomor 8 kalau nggak salah, itu menunjukkan bahwa ada pendidikan yang salah, kurikulum pendidikan yang salah. Karena bagaimana vokasinya juga, karena ternyata lulusan kawan-kawan dari universitas dan sebagainya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar yang ada. Contoh kawan-kawan dari teknik industri, ini kawan-kawan anggota saya kemudian malah bekerja jadi marketing gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau dari sisi sektor peraturan ketenagakerjaan dalamnya oke lah tentang upah gitu. Itu ada di nomor 13 kalau nggak salah. Nah sebenarnya bicara tentang peraturan PP 51 2023 yang kemarin dikeluarkan oleh Pak Jokowi ya. Nggak fair sih Mbak. Nggak fairnya gini. Kenapa menghitung upah itu dengan indikator upah yang tahun lalu dan yang sekarang. Padahal kita bicara adalah perhitungan untuk tahun depan, masa depan. Menggunakan angka-angka inflasi yang sekarang itu nggak fair, nggak adil. Makanya kami meminta penyesuaian untuk UMP 15% berdasarkan dengan ada inflasi yang sekarang dan proyeksi inflasi yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Tapi sayangnya di sana ada koefisien nilai tertentu yang jelas-jelas ini sangat tidak jelas gitu ya. Dalam hal penghitungnya seperti apa. Kalau kami ada rumusannya yang selanjutnya adalah kebutuhan hidup layak atau KHL. Ini jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki si pekerja itu terhitung dengan sangat baik dan pasti sesuai dengan kenyataan kebutuhan. Belum lagi kenaikan harga pangan yang luar biasa tinggi dan tidak terkendali. Jadi tidak fair rasanya menghitung upah UMP untuk tahun depan tapi menggunakan angka-angka rujukan tahun lalu dan yang sekarang. Jadi pertimbangan untuk proyeksi inflasi pertumbuhan ekonomi ke depan tuh nggak ada. Yang ketiga kami soroti hilangnya upah minimum sektoral Mbak. Upah minimum sektoral ini kami soroti menjadi tidak adil rasanya ketika ada sektor manufaktur misalnya otomotif dibandingkan dengan sektor, saya tidak dalam kondisi untuk merendahkan ya, sektor contohlah UMKM atau kerupuk lah ya, pabrik kerupuk gitu. Jadi nggak fair rasanya. Jadi harusnya ada perbedaan antara sektor otomotif dengan misalnya yang sektor yang di luar atau di lebih rendah daripada sektor otomotif. Nah ini dihilangkan nih upah minimum sektoral ini. Nah ini harapan kami buruh juga meminta itu dimunculkan kembali. Tidak akan pernah selesai-selesai Mbak Safrina kalau upah ini sepanjang tahun pasti akan seperti ini sepanjang pemerintah negara belum memenuhi kebutuhan dasar bagi para pekerja dan rakyatnya. Jadi kemarin penetapan tidak cukup menurut Ibu ya? Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Apa yang ingin disampaikan ke masing-masing dari tim paslon? Kami menginginkan dari masing-masing paslon ini saya berharap penuhi dulu kebutuhan dasar seluruh rakyat tanpa kecuali dalam ini buruh pekerja juga. Apa itu? Kalau sekarang ini upah yang dihasilkan, yang didapatkan itu untuk satu dia tetap harus mengambil untuk bayar SPP anaknya, lalu untuk bayar listrik keluarganya, untuk kemudian bayar pendidikan dan sebagainya minus tuh. Jadi harapan saya negara harus menjamin satu pendidikan bagi seluruh rakyat, kemudian kesehatannya juga, kemudian juga bagaimana untuk supaya mendapatkan kebutuhan pokok ini secara murah gitu ya. Karena uang atau gaji atau upah yang didapatkannya menjadi minus karena tadi ada kebutuhan dasar dan pokok ya untuk hidup KHL tadi seperti yang Bu Mira sampaikan. Bu tadi kan kita sudah baca bareng ya untuk visi misi dari masing-masing tim paslon gitu ya dan banyak mengenai pendidikan. Pemberian beasiswa, bahkan tadi ada beberapa yang pemberian beasiswa untuk keluarga buruh dan lain-lainnya dari masing-masing paslon juga memiliki keberpihakan mengenai hal itu. Tanggapannya sebelum saya melihat belum secara rinci gitu ya, belum secara rinci. Tapi apakah Anda mengapresiasi dengan visi misi itu? Ya, kalau apresiasi sih harapan saya ya harusnya ya lebih rinci lagi untuk apa sih? Saya lihat kan tadi juga soal upah ya. Oke, bisa kita tampilkan lagi di slide, silakan. Silakan Bu, bisa dilanjutkan. Ya, kalau soal upah ya maksud saya. Upah kan nggak secara apa sih yang disebut dengan keberkeadilan kelayakan tuh seperti apa sih yang diberikan konsep dari tiga paslon ini gitu. Kami butuh secara nyata apa yang menjadi concern daripada kawan-kawan yang di tiga paslon ini untuk buruh tuh secara real-real aja gitu loh. Jangan sampai ini hanya sebatas
retorika atau juga di atas kertas aja. Misalnya sistem pengupahan yang adil bagi buruh gitu ya, mempertimbangkan hidup layak. Saya kira kalau tadi disambungkan dengan komponen hidup layak masuk tuh. Tapi apakah begitu? Maksudnya apakah karena ini kan nggak jelas juga, belum ada kejelasan. Tapi kalau disambungkan dengan komponen hidup layak masuk. Jadi bantuan pangan murah untuk buruh. Saya kira bukan bantuan, tapi turunkan harga kalau menurut saya gitu loh. Jangan turunkan harga. Turunkan harga, jangan sampai bantuan kan ada masa periodisasinya, ada keterbatasannya kalau bantuan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita melihat bahwa KPI ketenagakerjaan ini KPI negara ini sebenarnya bukan KPI sektoral lagi ya. Jadi saya sepakat seperti sampaikan Pak Haryadi, ini harus dibicarakan secara holistik ya. Cuma ada yang saya sayangkan bahwa selalu kita melihat isu ketenagakerjaan dari upah minimum. Ya, padahal upah minimum ini kan hal yang sudah lebih dari 10 tahun terus menjadi isu utama, padahal isu kita tuh menurut saya bukan di upah minimum ya. Kita harus cari sumbernya ada di mana gitu. Nah, saya kasih angka-angka saja ya. 2012 sampai 2017 saya pakai rata-rata 5 tahun bergerak ya. Itu upah minimum kita tumbuh 20% per tahun. 2012 sampai 2017. Nah, ini terus terang memberatkan pengusaha dan banyak investasi yang keluar. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 78. Nah, dengan PP 78 pun upah minimum itu tumbuh ya, setiap tahun itu lebih dari 11%. Sampai akhirnya muncullah Omnibus Law. Nah, pertanyaan saya, 5 tahun upah naik 20%, kemudian dilanjutkan 11%, kok nggak menyelesaikan kesejahteraan pekerja? Ada apa ini? Ya. Nah, jadi kita juga harus lihat bukan hanya upah minimum, tapi upah efektif rata-rata. Ya. Nah, Indonesia ya, saya dengan Bu Mira ini sebenarnya satu tim di Dewan Pengupahan Nasional dan kita sudah bahas ini. Indonesia adalah satu negara yang paling aneh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kita ada yang namanya Gates Index. Indeks yang membandingkan antara upah efektif dan upah minimum. Semua negara itu upah efektifnya di atas upah minimum. Cuma Indonesia yang upah efektif rata-ratanya di bawah upah minimum. Artinya apa? Kita lebih mementingkan upah minimum daripada mementingkan upah efektif. Nah, itu yang menurut saya harus kita perhatikan. Persoalannya itu ada di mana gitu. Nah, kita juga harus lihat struktur ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 40% tenaga kerja kita itu bekerja di sektor formal, hanya 40%. 60% sisanya sektor informal. Nah, mengenai kemudian upah, juga Pak Bob, mengenai upah minimum dan upah efektif, perumusannya sepertinya yang harus dan ideal itu seperti apa? Sudah ada PP 51 yang juga sebenarnya dirumuskan upah oleh DPR. efektifnya yang Silakan, upah Pak. efektifnya lebih tinggi daripada upah minimum. Nah, upah efektif itu ditetapkan di mana? Di perusahaan masing-masing melalui bipartit gitu loh. Nah, jadi saya heran kok kesejahteraan pekerja digantungkan kepada upah minimum. Upah minimum kan upah yang paling rendah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak lebih tinggi? Ya boleh. Silahkan dibicarakan di bipartit masing-masing perusahaan. Kalau memang perusahaannya bagus, ya lebih tinggi. Ya why not? Kalau perusahaannya nggak bagus, ya jangan dong gitu loh. Nah, cuma nggak pernah ada yang menyuarakan supaya kita mengembangkan sosial dialog di level perusahaan. Berdialoglah antara pengusaha dengan pekerja. Tapi kalau kita lihat lembaga internasional semua menyoroti adalah sosial dialog. Nggak pernah ada yang menyoroti upah minimum gitu loh. Pak Bob sampaikan tadi sosial dialog dong gitu ya. Aspek Indonesia itu prinsip utamanya adalah sosial dialog. Persoalannya Pak Bob, ini saya ada catatan besar ya. Sosial dialog itu terjadi kalau ada serikat pekerja di perusahaan tersebut. Kalau nggak ada serikat pekerjanya, sosial dialog nggak akan terjadi. Bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang ini kenyataannya kita nggak ada sosial dialog. Pengusaha dan kutip ya juga anti terhadap serikat pekerja. Kemudian juga dalam membuat regulasi juga keputusan-keputusan perusahaan tanpa melibatkan perwakilan serikat pekerja. Mungkin ngikutin pemerintahnya. Pemerintahnya kan ketika membuat regulasi juga kan nggak mau melibatkan partisipasi publik. Saya sepakat tuh. Ini dari 3 paslon nih saya tadi seneng banget tuh ngedengar timnya Pak Amin yang 01 nih. Bahwasannya akan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin tolong
diperlihatkan yang tadi indikator yang di World Economic Forum deh. Oke, mengenai korupsi ya bisa ditampilkan dulu yang terkait dengan tapi sebelum kita melihat itu, kita lihat dulu rumus UMP PP51. Iya, ini inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa ya. Yang pertama tadi saya sampaikan PP 51 2023, inflasi yang digunakan adalah inflasi yang sekarang terjadi untuk menghitung tahun depan, itu nggak fair, nggak adil. Pertumbuhan ekonomi dihitung yang sekarang tetapi tidak ada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tahun depan. Padahal kita mau ngitungin masa depan gitu ya. Nah, indeks tertentu ini yang nggak jelas. Ini apa? Jangankan kami ya pekerja, tetapi bagi kawan-kawan kementerian ini bingung indeks tertentu ini seperti apa. Dan indeks tertentu ini akan membatasi angka sehingga tidak akan pernah mencapai di atas 7% karena ada indeks tertentu ini gitu, atas bawah atas apa tuh? Saya juga nggak ngerti itu. Dan sekarang kita ke korupsi ya tadi ya, ke dalam coba yang tadi slide dari World Economic Forum, apa yang ingin Bu Mira sampaikan? Ini kan ada instabilitas pemerintah. Salah satunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan mendapatkan protes besar-besaran dari entah itu pekerja buruh, mahasiswa dan sebagainya. Dan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi 2021 itu inkonstitusional meskipun kemudian dianulir melalui Perpu, kemudian disahkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Maret kalau nggak salah 2023. Nah ini kan kalau bicara tentang banyak sekali penolakan, seharusnya ini dari sisi luar ya, negara-negara luar akan melihat wah nggak stabil dong kondisi ekonomi, kondisi negara. Nah kami ingin sekali bahwa nanti siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini mau mencabut itu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau paling tidak mengevaluasi, paling tidak gitu, merevisi paling tidak ya. Poin-poin apa yang Anda ingin? Saya secara kenyataan gara-gara dampak Omnibus Law Cipta Kerja itu, satu, upah murah muncul, dua, orang di PHK dengan mudah Mbak, paginya dia kerja, sorenya di PHK dengan alasan perusahaan rugi gitu ngomongnya, dengan enaknya gitu ya. Yang ketiga tadi ada ke fleksibilitas tadi pekerjaan yang sesungguhnya, makanya saya berkali-kali bilang ini nggak pas nih Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Seharusnya kan kalau kenyataannya dia membuka lapangan cipta pekerjaan ya, tapi kenyataannya enggak, jadi nggak sinkron antara judul dengan isinya gitu loh, makanya muncul inkonstitusional bersyarat itu di 2021 dan itu putusan MK gitu ya. Tapi memang gara-gara ketua MK-nya diganti kan, bukan diganti ya, menjadi iparnya Pak Jokowi jadi mungkin berubah putusannya. Sedikit saya ingin bertanya, Ibu 15% ya Bu ya. Pernahkah dari pekerja berpikir kalau 15% itu benar-benar dicanangkan oleh pengusaha, bagaimana dengan akhirnya daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja? Ini menarik nih Mbak. Kalau ingin ekonomi bergerak nih, ini pola sederhana, ekonomi bergerak, ekonomi negara meningkat, tinggiin upahnya. Kalau upahnya tinggi, bukan maka kesejahteraan ya, tapi akan banyak PHK Bu. Enggak juga Mbak, mitos itu Mbak. Jadi kalau kalau ada upah naik bangkrut, lalu investasi hengkang, enggak. Justru kan ini jelas nih, korupsi nomor satu, benahin dulu korupsinya, kemudian birokrasinya ini jelas banget. Ini kan ada indikator Mbak, ini orang potret dari orang luar memotret kita gitu loh. Ibu, kalau misalnya semuanya gratis, rumah gratis, sekolah gratis dan lain-lain, apa harus tetap 15%? Itu pertanyaan singkat saya. Oh ya enggak juga. Kalau berarti sudah bukan upah berarti masalahnya ya Bu? Kan kita bicaranya karena kondisi sekarang ini tidak sedang dalam kondisi gratis Mbak. Sekarang ini kondisi kita betul-betul lagi ngap-ngap nih dari di sisi. Berarti lagi-lagi masalahnya ini adalah masalah yang komprehensif dan luas dan penyelesaiannya harus holistik ya Bu ya. Selesaikan aja dulu nih korupsinya nih, tinggi banget nih. Kalau diambil itu uang-uang dari para koruptor, sejahtera kita. Gak ada yang kemiskinan lagi gitu loh. Terima kasih ini kan Bu Mira. Sama buruh kan cuma di nomor 13 gitu. Menarik Bu Mira, Pak Tom tanggapannya. Ya, mungkin saya mau menawarkan suatu perspektif lagi. Silakan Bapak. Yang lebih makro. Jadi dua periode Pak Jokowi, konon menghasilkan pertumbuhan ekonomi per tahun 5%. 5%. Ya kan? Dan di periode pertama memang itu diiringi dengan kenaikan upah atau gaji bulanan, ya, yang juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Ya, tapi sejak 2019 itu sudah disconnect. Ya, tidak ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan pekerja. Ya, kenapa itu? Menurut saya ada dua. Satu sudah disinggung oleh Pak Haryadi tadi, ya, bahwa investasi yang sama
tidak menghasilkan lapangan kerja seperti dulu. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena fokus pemerintah itu kepada sektor-sektor yang padat modal, bukan yang padat karya. Ya, sektor apa itu? Ya smelter, ya kan, pabrik baterai, pabrik mobil listrik itu sangat padat modal, tapi terus terang sangat tidak banyak membuka lapangan kerja. Apa sektor yang padat karya? Ya sektor itu seperti tekstil, pabrik sepatu, pabrik mebel, ya kan, pabrik perabot rumah tangga dan elektronik. Tapi itu tidak diurus oleh pemerintah karena dianggap sunset industry. Jadi dianggap industri yang masa lalu, tidak high tech. Ya. Demikian juga dengan sektor jasa. Sebenarnya jauh lebih banyak pekerja dipekerjakan di sektor jasa, ya seperti retail dan sebagainya ya. Tapi itu juga tidak terurus. Ya. Jadi sangat menyolok bagi saya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berujung kepada pekerja yang upahnya naik secara sehat. Ya. Maka dari itu kami di tim Amin mulai lebih terbuka ya untuk mengevaluasi Omnibus Law Cipta Kerja. Saya mau tegaskan ada cukup banyak aspek daripada Omnibus Law yang positif ya, yang ingin kami pertahankan. Ya, seperti lebih terbuka terhadap investasi di berbagai sektor. Keterbukaan investasi itu sesuatu yang juga ikut saya rumuskan ya di dalam Omnibus Law ya. Tapi khusus dengan tujuan membuka lapangan kerja, mensejahterakan pekerja, ya dan mengurangi ketimpangan. Itu kita lihat ya kita harus terbuka pada data dan fakta. Faktanya apa saja poin-poinnya Pak yang Anda maksud? Saya kira di Omnibus Law itu tentang upah, tentang silakan Pak Tom. Kontrak kerja itu. Saya kira isu outsourcing ya harus kita lihat lagi. Kemudian juga hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, ya, proses dan formulasi daripada pengupahan, ya, dan tentunya tadi itu sarana-sarana yang diberikan kepada pekerja. Ya. Tadi kan Pak Bob Azam menyentuh mengenai social dialog antara pengusaha dan pekerja. Saya ingin tanya sudut pandang Anda mengenai labor union atau serikat pekerja, Pak. Begini, saya agak setuju bahwa tadi ya yang Bu Mira paparkan itu formulanya ada indeks yang merupakan kotak tertutup atau istilahnya black box. Ya, jadi tidak jelas atau tidak transparan bagaimana formulasi daripada hitungan tersebut gitu. Ya. Hemat kami yang perlu dijalankan adalah suatu transparansi. Ya, sebuah transparansi mengenai hitungan-hitungan masing-masing ya terbuka yang komprehensif. Ya, jadi prosesnya harus jauh lebih terbuka, lebih konsultatif dan lebih transparan. Ya. Itu yang disampaikan Pak Tom. Pak Erwin silakan Pak. Ya, saya kira begini. Saya nggak pernah lihat statistik begini, angka kayak gini. Karena saya selalu mengatakan, is the economy stupid, Bu. Is the economy stupid. Ada frase yang mengatakan, is the economy stupid. Saya nggak tahu Bu Mira, Pak Tom sudah membaca semua Omnibus Law yang ribuan halaman tersebut ya. Mudah-mudahan sudah dibaca, sudah dimengerti dan sudah dipahami. Karena kan Ibu Mira membaca yang porsi yang namanya tenaga kerja saja ya. Silakan, Pak. Tetapi di situ kan banyak sekali ada porsi investasi, ada porsi hukum dan sebagainya. Kalau kita berbicara Omnibus Law, Ibu Mira, yang tadi Ibu Mira tadi sampaikan di situ adalah PP. Ya, berarti yang membuat adalah presiden kan. Kemudian Kementerian Teknis yang kemudian yang mendukung juga paslonnya Pak Haryadi Sukamdhani ya, dari Kementerian Teknisnya Bu Ida kan menyusun secara teknis, mengusulkan kepada presiden, kemudian ditandatanganin PP-nya, ya. Sehingga saya kira perbaikan dari kami, karena kami membawa diksi perbaikan, Bu Mira, bukan Omnibus Law-nya yang kami mau perbaiki, tetapi kebijakan-kebijakan turunan dari Omnibus Law itu. Apakah itu PP-nya perlu kita bicarakan? Apakah permennya perlu kita bicarakan? Karena di dalam Omnibus Law itu membuka di ruang karena pemerintah dalam hal ini diwakili oleh presiden, kemudian menteri juga untuk membuat perbaikan.
ya, membuat perbaikan apabila ternyata formulasinya itu membuat ada gray area, ya. Makanya saya selalu mengatakan is the economy stupid, karena bagi kami pemilih ini masalah perut, Bu. Tadi Ibu mengatakan masalah sembako, sembako mahal, sembakonya harus diturunkan. Ibu Mira sepakat tadi tentang hal itu. Kita berbicara lapangan pekerjaan lagi sulit, syukur-syukur ada lapangan kerja, lapangan pekerjaan lagi tidak ada. Kemudian yang menjadi persoalan lagi adalah keadilan, Bu Mira. Sehingga yang kami ingin tawarkan adalah tadi saya katakan ekonomi Pancasila, Bu Mira. Keadilannya harus ada, pemerataannya harus ada, keberpihakannya harus ada. Nah, saya kira Mas Tom juga ikut terlibat dalam ya membangun kerangka utama dari Omnibus Law tersebut. Sehingga Omnibus Law tersebut adalah ya helikopternya, tetapi ada PP-nya di situ, ada permennya di situ. So saya mengatakan is the economy stupid karena saya berbicara dengan pemilih, dengan perusahaan pekerja, dengan perusahaan investor, dengan perusahaan dan sebagainya. Nah, indeks-indeks tadi ini kita berbicara kuantitatifnya. Saya nggak tahu kualitatifnya apa. Kan nggak pernah disampaikan. Indeks korupsi kualitatifnya apa? What's behind the corruption? Kok indeksnya seperti itu? Apa? Bagi kami bahwa pertama, Menko Polhukam bertanggung jawab terhadap transparansi, ya, transparansi terhadap pembagian BLT, Bu Mira, itu tidak tepat sasaran. Pembagian bansos tidak tepat sasaran. Pembagian PKH tidak tepat sasaran. Apakah hanya satu pihak saja yang bertanggung jawab, Pak? Menko namanya kan, mengkoordinasikan, ya. Sehingga saya juga ingin mengatakan bahwa kualitatif dari indeks ini kita juga ingin transparansi dalam hal perizinan. Perizinan yang ada sekarang ini belum sempurna. Kita sempurnakan. Bahwa saya masih merasakan bahwa masih ribet urus izin di Indonesia. Makanya kita perbaiki. Nah, apakah indeks ini, apa sih yang ada di belakang dari indeks itu? Saya tidak tahu. Indeks ini di belakang angka 13,8% apa dalam itu? Jadi what's behind 13,8 itu? Nah, kemudian sehingga saya mengatakan, boleh nggak bahwa BLT masyarakat tidak nyampe tepat sasaran, Bu Mira. Bansosnya masyarakat tidak sampai tepat sasaran. PKH masyarakat tidak tepat sasaran. Masyarakat masih melihat bahwa keadilan itu hanya buat orang kaya. Bagi orang miskin, apa yang itu Prabowo tidak Gibran ada. akan usung untuk kita ingin pemerataan? bahwa transparansi. Transparansi. Sehingga bagi hukum, kita ingin hukum itu transparan. Polisi harus transparan. Kita ingin jaksa juga transparan. Pengadilan juga harus transparan. Transparansi harus dibawa. Sehingga kita ingin agar supaya publik mengetahui bagaimana kinerja kepolisian, kinerja kejaksaan, kinerja hakim. Makanya kita harus bawa transparansi, termasuk transparansi distribusi bantuan sosial. PKH, BLT. Jadi transparansi kuncinya. Oke, Pak Erwin, makasih. Pak Haryadi, gimana Pak? Tadi Pak Erwin langsung ya, jadi gini, kalau kita melihat kan tentu kita harus melihat dari data-data yang ada ya. Ya, saya Pak. mungkin berbeda dengan Mas Erwin. Kalau Mas Erwin bilang ekonomi stupid, menurut saya sih ekonomi nggak stupid-stupid amat gitu. Gimana tuh Pak? Karena dia pasti ada datanya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ya, gini silakan, Pak, kita lihat dari kan saya bisa bilang bahwa kalau dari paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah ingin membangun manusia yang unggul, yang produktif. Semua melakukan kegiatan secara produktif. Tidak ada yang yang ininya mubazir, yang energinya mubazir. Dan jangan lupa bahwa kita ini menjemput yang namanya bonus demografi. Nah, jadi persiapan ke sana harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat data tadi, data ICOR ya, incremental output ratio, kita tuh 7,6 Mbak. Jadi kemarin memang sempat saya baca lah ada teman-teman Bappenas bilang, ya kita masih tinggi, tapi jangan dianggap bahwa ini tinggi dong karena kita bangun infrastruktur. Lah pertanyaan saya gini, lah yang namanya India tuh juga nggak giat-giat bangun infrastruktur, kok dia bisa 3,4, Filipina yang katanya agak di belakang kita, dia juga skornya juga sekitar 4,5. Jadi artinya kan kita jangan menafikan bahwa ada parameter-parameter yang harus kita
kita lihat gitu loh untuk kacamata kita untuk kita melangkah ke depannya ini bagaimana menatanya ya. Dari mata kacamata Ganjar Mahfud mengapa ICOR tinggi? Karena Pak Ganjar sempat menyebut mengenai hal itu. Saya bilang gini, masalah korupsi, inefisiensi birokrasi dan akses pembiayaan ya. Salah satu faktor bikin ICOR tinggi itu kan artinya uang yang investasi yang masuk tidak dibelanjakan dengan baik, akhirnya outputnya dikecil. Ngutang terus, tapi lah kita itu Mbak Mira ngomel mulu, minta gaji 15% karena nggak nyampe ke masyarakat. Jadi pemerataan ini nggak jalan. Nah, salah satu program daripada Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Mahfud adalah pemerataan ekonomi ini harus benar-benar bisa dirasakan. Dan itu terjadi karena tadi belanjanya nggak benar, belanjanya. Nah, terkait itu bisa terkait dengan korupsi dan sebagainya. Ada faktor. Nah, lalu inefisiensi birokrasi. KPI kita itu kalau APBN itu adalah penyerapan. Pokoknya kalau kementerian lembaga penyerapannya jelek, besok tahun depan dipotong. Nah, yang akan kami tawarkan adalah merit system di APBN. Siapa yang merit system di APBN? Jadi artinya kalau dia mengelola anggarannya dengan baik, dengan menghasilkan output yang besar, jadi dapat reward dong. Bukan tahun depan tadi dipotong. Karena kalau dipotong, ya otomatis tiap akhir tahun belanja yang aneh-aneh kan gitu. Akses ke pembiayaan. Mas Erwin pernah punya saham di bank atau sekarang masih apa? Net interest marginnya itu adalah paling tinggi kita. Nah, jangan lupa market share-nya Himbara, Bank Negara itu 45% ya, kalau nggak salah the whole market share. Ya bukan Pak Mas Tom juga tahu. Jadi kalau Bank Himbara Bank Negara aja ikutan juga itu ya gimana mau efisien ya yang namanya pembiayaan kita kan. Jadi nah itulah yang nanti kita tata, kita lihat karena tadi kalau kita tidak melakukan sekarang Mbak, kita akan miss di dalam menjemput bonus demografi tadi dan terus terang sih yang kita khawatirkan terjadi ledakan penduduk juga yang nggak terkendali ya. Jadi ini nanti juga masalah keluarga berencana dan sebagainya memang kita harus tata ulang lagi. Kira-kira begitu. Jadi kata kuncinya adalah kita harus melakukan efisiensi di dalam pengelolaan keuangan negara kita. Kita harus meratakan kesejahteraan itu dengan cara-cara yang sistematis. Jadi kalau cara-caranya Mas Erwin ya saya kurang cocok juga lah gitu. Waduh, nanti kita akan lanjutkan lagi. Menarik ini.